Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan pasti mempunyai hal-hal yang terlalu luar biasa di dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepadanya buat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dia ada di tempat ini. Kita mau rasakan hadiratnya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah memelihara, menjaga, memberkati kami, memberi kekuatan, memberi kesehatan, hingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami hendak berbakti kepadamu. Kami hendak menyembah Engkau Tuhan. Kami hendak meninggikan nama-Mu, karena kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami akan merasakan hadirat Engkau yang begitu luar biasa. Kami akan buka hati kami untuk menerima jamahan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulakan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Haleluya. Kita lupakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Jangan abaikan Dia. Kita buka hati kita selebar-lebarnya. Kita rasakan kuasa Tuhan. Haleluya Yesus. Rasakan kuasa-Mu. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadirannya. Rasakan kehadiran-Mu. Amin, amin. Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu. rasakan Kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran. Sama-sama kita mohon kepadanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi Sekarang ini di tempat ini. Mari kita sama-sama buka hati kita. Biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Haleluya. rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih
berdiri. Mari kita minta kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biar Allah mencurahkan kuasa-Nya. Haleluya. Amin. Rasakan Rasakan kuasa Yesus. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan rasakan kuasa-Nya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat sekali lagi curahkan. Amin. 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 Kasih-Mu Roh Kudus bekerja. Haleluya. terjadi di tempat Oh, amin. kuasa-Mu Tuhan bisa terjadi Mujizat terjadi. Katakan dengan iman, mujizat terjadi sekarang ini. Sekarang ini, ya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Akan terjadi sesuatu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Manakala kami bersorak-sorai kepadamu, Kasih Tuhan. manakala kami meninggikan nama-Mu, Amin. ada mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kami akan memuji nama-Mu. Amin. Kami akan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang sama-sama siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Dia ada di sini Bapak Ibu. Manakala kita bersatu hati meninggikan Dia, memuliakan Dia, Dia ada di tempat ini. Kalau Dia ada di tempat ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita bersorak-sorai. Oh haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Ya. Bagi Tuhan
Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan kelepasan kepada kita semuanya. Di dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab setiap doa-doaku. Itulah yang menjadi pengalaman kita selama kita mengiring Tuhan. Pada pagi hari ini, Dia ada di tempat ini. Siapa yang datang dan membawa beban yang berat, dengan pikulan yang berat, Dia berkata, marilah, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita imani dan kita responi panggilan Tuhan pada pagi hari ini. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti bebanku. Apa yang harus aku perbuat? Oh haleluya Yesus. Dia berkata, Dia berfirman, Mari. mari datanglah. Itu yang harus kita perbuat. Manakala kita tidak tahu, manakala kita dalam kesesakan, katakan, bila hati terasa berat, tidak ada seorang pun yang mengerti beban. terasa berat, Yesus yang mengerti sedalam-dalamnya apa yang ada di dalam isi hati. Yesus, apa yang harus ku buat? Marilah anakku, datanglah kepada Dia berfirman, Aku akan membebaskanmu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia selalu Aku akan menghiburkan engkau. Oh haleluya. datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar, rendahkan dirimu di hadapan-Ku. Ku bawa hidupku. Inilah aku Tuhan. Aku datang kepadamu. Aku berseru kepadamu. Ya ampun, Aku merindukan anugerah-Mu. bebaskanku. Ya sesuatu terjadi manakala kita datang kepada saya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Yesus yang mengerti. Bila hati terasa berat, Yesus. tak seorang pun mengerti bebanku. Haleluya. Apa yang Harus ku
ada mukjizat terjadi, ada Haleluya. pengurapan terjadi. Pagi hari Terima ini kasih, Tuhan. kami mau datang, kami mau duduk diam di hadapan. Haleluya, Firman-Mu akan haleluya. dibentangkan. Kami percaya pengurapan Tuhan turun, Roh Tuhan hadir. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, memasuki Haleluya, hati kami. haleluya. Kami mau persiapkan hati kami mau persiapkan diri kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih, Mari Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi kami semua umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup, belajar melangkah bersama dengan firman-Mu, untuk terus hidup, belajar berkenan di hadapan Tuhan melalui firman-Mu pagi hari Terima ini kasih. yang menuntun setiap langkah Terpuji kehidupan nama-Mu, kami. ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan menyampaikan hati Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Makasih Tuhan, terima kasih, hati kami, telinga kami Haleluya. Roh Tuhan. Kudus Dalam nama Yesus mengurapi. kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada beribadah hari ini. Adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Saya ingin untuk mengajak kita membuka Alkitab dari Amsal pasal 30 ayat 24 sampai dengan ayatnya 25, dua ayat. Ayat 24 dan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di dunia, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Yang kedua, pelanduk bangsa yang lemah, kita baca sampai ayat 28 ya. Bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Binatang ketiga, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ayat 28, binatang keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Puji Tuhan. Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan, dia menyampaikan 4 binatang yang kecil, tetapi dikatakan binatang ini walaupun kecil, lemah, tetapi mereka sangat cekatan. Ya. Di dalam terjemahan lama dikatakan binatang-binatang itu
bijaksana. Ya, jadi kalau dalam terjemahan baru cekatan, dalam terjemahan lama dikatakan bijaksana. Bijaksana artinya pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bagaimana menghadapi persoalan. Dia mengerti bagaimana caranya ketika ada kesulitan yang harus dia atasi. Nah, ayat yang ke-25, dan kita pagi ini akan membahas binatang yang satu ini, namanya semut. Dalam ayat yang ke-25 ini dikatakan bahwa semut itu tidak kuat dia. Ya. Semut itu lemah. Tidak kuat. Ya. Tetapi saudara-saudara, dikatakan dia menyediakan makanannya di musim panas. Dia tahu bahwa dia tidak kuat menghadapi situasi keadaan perubahan iklim, khususnya di musim hujan. Nanti kita akan sampai kenapa semut ini kesulitan di musim hujan. Ya. Nah, karena dia sadar akan hal ini, dia mengerti akan hal ini, maka semut dikatakan dia akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya pada musim panas untuk mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya. Kita lihat ada pelajaran, ada dua hal di sini. Yang pertama, semut tahu bahwa ada musim panas dan itu musim bekerja, dan ada musim hujan di mana mereka harus tinggal dan berdiam di sarang. Musim hujan bukan lagi kesempatan untuk mencari makanan. Makanan sudah disediakan pada musim panas, sehingga ketika musim hujan datang, mereka sudah punya persediaan yang sangat cukup untuk menjalani hidup selama musim hujan. Mereka tahu. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian yang kedua, semut mengerti bahwa musim panas adalah waktu bekerja untuk dua hal. Jadi yang pertama tadi, dia tahu ada musim panas, ada musim hujan, dan mempergunakan musim panas untuk mencari makan. Lalu kemudian yang kedua, kebiasaan semut mencari makanan di musim panas untuk dua hal. Yang pertama untuk konsumsi, dan yang kedua untuk persediaan. Jadi semut tidak pernah mencari makan untuk dihabiskan. Dia selalu mencari makan sekaligus mempersiapkan persediaan di musim hujan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semut ini, ada semut yang namanya dalam satu koloni, satu sarang, itu semut ratu itu hanya satu. Ya, semut ratu itu semut yang bersayap, dan itu hanya satu. Tugasnya hanya bertelur. Ya, biasanya untuk mempercepat perkembangan mereka bisa ada pertambahan ratu, 2 sampai 3 ratu dalam satu koloni. Lalu kemudian tugasnya sekali lagi hanya bertelur untuk mengembang biakan populasi mereka. Dan kalau ada ratu-ratu yang baru lahir, biasanya sang ratu akan mencari tempat yang dirasa cukup aman untuk berkembang biak di tempat itu. Cukup aman dalam hal apa? Kalaupun hujan mereka tetap aman.
Ya. Nah, saudara-saudara, lalu selain semut ratu, ada yang namanya semut pekerja. Ini yang bekerja mencari makan. Kita seringkali melihat, ya, memperhatikan semut, ya. Saya kira di rumah itu pasti ada semut. Nah, ternyata semut ini, saudara, dia bisa berjalan sampai 3 km per 2,5 sampai 3 km per jam. Nah, pertanyaannya, kadang-kadang saya berpikir begini, ini semut kok di hutan khususnya, ya, ini sampai di sini, bagaimana caranya dia kembali lagi ke koloninya, ke sarangnya? Ternyata semut-semut pekerja ini, ketika mereka berjalan, mereka mengeluarkan zat kimia yang namanya fenomon. Inilah zat yang akan menuntun kembali mereka ke jalan yang mereka tempuh tadi, sehingga sejauh manapun mereka berjalan, mereka bisa kembali ke tempatnya. Nah, saudara-saudara, fenomon ini juga ketika satu semut menemukan satu makanan, apalagi makanan itu tidak bisa diangkut sendirian, maka dia akan mengeluarkan fenomon yang banyak, sehingga dari situ semut yang lain akan mengerti bahwa ada makanan yang cukup besar yang memerlukan bantuan, lalu mereka rame-rame ke sana. Makanya kan kita sering kali melihat, loh, tiba-tiba kok banyak semut. Rupanya ini zat yang membuat mereka bisa berhimpun bersama-sama mengangkut makanan, dan karena itu mereka bisa mengangkut makanan yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Nah, ini cara kerjanya semut, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak pernah tersesat karena ada jalan yang mereka tahu. Ada jalan, ada hal yang bisa menuntun mereka untuk kembali ke tempatnya. Dan yang menarik perhatian saya ketika saya membaca mengenai semut ini, waktu mereka menemukan makanan yang cukup besar, mereka memberi sinyal kepada teman yang lain untuk bergotong royong membawa makanan yang cukup besar. Dibawalah ke sarang untuk sebagai persiapan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari semut ini? Sekali lagi, pelajaran apa? Yang pertama, mereka tahu kalau ada musim panas dan ada musim hujan. Mereka tahu ada musim untuk bekerja dan ada musim di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini keadilan Tuhan, saudara. Kepada semut yang seperti ini kita perhatikan, ya. Padahal kan semut itu kalau kita perhatikan kecil, ya. Dia nggak punya telinga, matanya pun tidak terlalu jelas. Tapi Tuhan ciptakan dia begitu luar biasa. Ada hal yang bisa membuat dia bisa bergerak, mempergunakan kesempatan di musim panas. Mereka tahu kapan saat bekerja, kapan saat mengumpulkan makan, kapan saat mereka berusaha, lalu kemudian mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia, kita tahu bahwa ada masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi. Ya, semua tahu ada masa musim panas dan ada masa musim hujan. Kita pun sebagai manusia, terlebih sebagai orang percaya, kita tahu bahwa akan ada saatnya masa yang sangat-sangat sulit. Nah, kenapa kita tahu?
Kita bisa mengetahui akan hal ini melalui dua hal. Satu, pemberitaan melalui media yang selalu disampaikan oleh para pakar bahkan juga pemerintah untuk membuat kita sebagai anak-anak bangsa berawas-awas bersedia menghadapi masa-masa yang sulit. Sumber yang kedua yang kita dapatkan sebagai pusat berita tentang hal ini firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sangat sulit. Nah, saudara-saudara, artinya masa yang sulit itu ada di depan dan pasti akan tiba. Nah, karena itu saudara-saudara, kita tentunya akan mempergunakan kesempatan di mana kita masih bisa bergerak sebaik-baik mungkin. Dan kalau perlu kita kembangkan sifat gotong royong, saling membantu. Kalau ada sumber pekerjaan yang saudara sudah mungkin lihat ini perlu, berikan kesempatan kepada sesama anak Tuhan untuk sama-sama kita bekerja, sama-sama kita mencari, sama-sama kita menghimpun, sama-sama kita menyediakan sebuah perbekalan menghadapi masa yang sukar. Saudara-saudara, dan semut ini, kalau kita belajar dari semut tadi, ya, mereka bekerja keras tanpa mengenal lelah. Coba kalau saudara perhatikan, semut tidak ada yang jalan pelan, jalannya itu cepat-cepat, ya, jalannya cepat-cepat. Apalagi kalau mereka sudah menemukan sumber makanan. Kalau kita memperhatikan semut itu berjalan beriringan kayak orang berbaris, itu bukan karena diatur berbaris, tapi karena ada fenomen yang mereka cium itu tadi, itulah yang menuntun mereka. Mereka bisa berjalan sedemikian rupa. Mereka tahu bagaimana mereka harus menjalani hidup ini dan bagaimana mereka bekerja sama, bekerja keras untuk mendapatkan makanan yang sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, lalu kemudian yang kedua, kita belajar dari semut ini bahwa ketika mereka mendapatkan makanan, mereka mengalokasikan makanan yang mereka dapat untuk dua hal. Yang pertama untuk konsumsi, dan yang kedua untuk investasi, untuk persediaan di masa yang sulit. Saudara-saudara, dalam beberapa minggu saya sudah berulang-ulang kali untuk dalam menyampaikan firman Tuhan, menyinggung masalah investasi ini. Bukan masalah besar, bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana kita mulai belajar menyisihkan sesuatu untuk menghadapi masa yang sulit. Beberapa hari lalu saya mendapatkan WA dari seorang yang saya pikir dia memang betul-betul pakar. Dia bilang begini, investasi itu sangat kita perlukan, sebab masa yang sulit di depan kita itu terbayang begitu nyata. Dia mulai ulas sedemikian rupa mengenai pengangguran yang terjadi. Lalu dia mulai adakan perhitungan, kalau sekian jumlah pengangguran, juta pengangguran, lalu penghasilannya rata-rata 6-7 juta, artinya ada sekian banyak dana yang tidak lagi beredar karena orang menganggur, tidak ada sumber pendapatan. Ya, lalu dia katakan, dengan kondisi yang seperti ini, banyak orang yang tidak berani lagi untuk mengembangkan usaha.
dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Lalu kemudian saudara-saudara, aman-amannya kita harus berinvestasi supaya ketika datang kesulitan kita nggak bingung lagi. Ada yang kita bisa nikmati karena sudah disediakan, kita sudah sediakan sebelumnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-41, bangsa Mesir satu saat mengalami masa yang sulit. Di zaman Firaun, ya, di zaman Firaun mengingatkan kepada Allah mengingatkan kepada Firaun mengenai musim panen yang limpah di depan, dan setelah itu ada musim kelaparan yang dahsyat. Mungkin kita bertanya, kenapa kok harus kepada bangsa Mesir pernyataan itu, bukan kepada Yakub dan keturunannya? Saudara-saudara, alasan pertama, pada zaman itu kerajaan dengan kebudayaan tinggi adalah Mesir, ya, sehingga peristiwa yang terjadi di sana akan dicatat dan dimengerti oleh semua orang. Yang kedua, alasan teologisnya supaya ada kesempatan Yakub dan keturunannya dibawa ke Mesir oleh karena kelaparan, untuk menggenapi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, bahwa bangsamu akan dijajah orang lain 430 tahun lamanya. Jadi secara teologis, penggenapan apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham dipenuhi dengan terjadinya musim kelaparan itu. Di sana Yusuf diangkat berkuasa. Lalu kemudian kita perhatikan bangsa Israel datang. Nah, apa yang Tuhan nyatakan kepada Firaun, bahwa Firaun bermimpi, dikatakan ada lembu yang begitu tambun, yang begitu baik rupanya. Lalu kemudian muncul sebanyak 7 ekor. Lalu kemudian muncul 7 ekor lembu yang kurus, jelek rupanya. Tetapi apa yang terjadi, dikatakan lembu yang kurus menelan lembu yang gemuk, sehingga lembu yang gemuk itu tidak lagi kelihatan rupanya. Kemudian Firaun tidur, lalu dia bermimpi kembali bahwa dalam satu tangkai itu ada 7 bulir gandum yang berisi begitu padat. Lalu kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kosong. Dan dikatakan apa yang terjadi? 7 bulir gandum menelan 7 bulir gandum yang kosong menelan 7 bulir gandum yang padat berisi. Dicarilah orang-orang yang dapat memberikan pengertian tentang mimpi Firaun. Para ahli nujum di Mesir dihimpun untuk memberi arti mimpi itu. Mereka tidak sanggup. Ada Yusuf yang Tuhan tempatkan di Mesir. Lalu oleh hikmat Allah, Yusuf memberikan pemahaman, menyampaikan pengertian tentang mimpi itu, bahwa setelah ini ada 7 tahun panen luar biasa. Lalu kemudian akan datang masa musim kelaparan yang begitu dahsyat selama 7 tahun. Lalu Yusuf memberikan solusi. Solusinya apa?
Mari dikatakan selama musim panen ini kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya, kita bangun investasi sebesar-besarnya untuk menghadapi masa kelaparan yang begitu dahsyat. Saudara bisa bayangkan, seandainya di Mesir tidak ada Yusuf yang Tuhan taruh di sana, ya, akan terjadi kelaparan yang begitu dahsyat dan bangsa Mesir mungkin tidak bisa mengelola tuayan yang berlimpah selama 7 tahun. Ya, sekali lagi, seandainya tidak ada Yusuf, tuayan panen raya terjadi, tapi mungkin mereka tidak bisa mengelola, ya, tuayan yang limpah. Tetapi dengan kehadiran Yusuf, saudara-saudara, kita perhatikan, Yusuflah seorang ekonom yang luar biasa. Yang pertama saya baca di dalam Alkitab, dia bisa memberikan solusi. Mari di masa panen raya kita himpunkan panen itu. Selain untuk konsumsi kita bangun lumbung-lumbung untuk persiapan musim kelaparan yang akan datang. Dan betul saudara-saudara, ketika musim kelaparan datang, bangsa Mesir tetap selamat. Bahkan Yakub dan keturunannya ikut tertolong oleh persediaan makanan yang ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memaknai kita semua. Mari, selagi ada kesempatan kita pergunakan. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Saudara bekerja dan percaya bahwa Tuhan memberkati saudara. Tetapi saudara-saudara, yang pertama jangan pernah putus asa. Pergunakan waktu sebaik-baiknya, dan ketika Anda diberkati, kelola dengan baik berkat yang saudara dapatkan dari Tuhan. Bukan masalah banyak, tetapi berapapun sisihkan untuk investasi. Kalaupun datang masa yang sulit, kita sudah siap sedia. Kita saudara sebagai orang percaya, kita tidak bisa berkata kan kita anak Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan. Betul, kita ditolong Tuhan, tetapi kita ini juga adalah manusia-manusia yang bijaksana. Karena itu ada keseimbangan antara pertolongan Tuhan yang kita yakini dengan langkah-langkah bijaksana yang kita jalani. Itulah hidup yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saat-saat ini mungkin ada di antara kita yang mulai terimbas dengan masa-masa sulit. Ada mungkin yang kehilangan pekerjaan. Pekerjaanmu merosot. Hasilnya tidak lagi seberapa dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya ingin untuk memberikan dorongan kepada Bapak Ibu Saudara, tetap percaya. Di masa-masa selagi ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan ragu, jangan goyang. Tapi perkuat imanmu untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Biar setiap saat kita memiliki keyakinan Tuhan sanggup menolong kita. Kita nyanyikan lagi pujian itu tadi. Bila hati terasa berat. Terasa berat, tak
hati terasa, bila hati datang kepada Tuhan, hanya Tuhan yang mengerti beban, mengerti persoalan kita, dan Dia mempedulikan kita. Firman, mari datanglah, Dia selalu memuliakan hidupmu kepada Tuhan, bawa segala persoalanmu kepada Tuhan. Pagi ini bereskan hatimu dan percaya Tuhan memperhatikan kita. Kami berharap kami dengar firman Allah, kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan, karena Engkau Allah yang memperhatikan, mempedulikan kami. Ketika kami tidak mampu mengatasi persoalan, Engkau sanggup untuk menolong kami. Amin. Bapa di sorga, masa-masa yang gelap sulit ada di depan, tapi hari ini aku berdoa, sebelum sampai kepada masa yang sulit, berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Mereka berhasil, Tuhan. Berhasil. Haleluya. Bahkan Tuhan buka kesempatan untuk mereka mendapatkan kelolaan yang baru yang mereka dapat kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa dan menyerahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan menyertai jemaat-Mu, pelihara mereka, biar mereka ada dalam naungan kasih sayang Tuhan.
sembuhkan dari sakit penyakit rugi celaka mara bahaya, dan damai sejahtera-Mu limpah turun dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Korban persembahan yang mereka persembahkan pagi ini, Tuhan kembalikan dengan berkat berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kedangkan tangan-Mu saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya.